sebelah mata, sate bulayak disajikan di atas piring oleh nenek dan siap untuk disantap bersama-sama. Apakah kamu suka atau tidak dengan buku ini? Beri alasan. Saya suka cerita ini karena bagus dan menarik. Selain itu, bisa dipraktikkan di rumah bersama keluarga. Apakah kamu akan mengajak temanmu membaca buku ini? Beri alasan. Iya, saya akan mengajak teman-teman untuk membaca karena membaca adalah gudang ilmu dan dapat meningkatkan kemampuan membaca. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesya Azhar Farah, asal sekolah SDN 1 Senaru, kelas 3. Ulasanku, judul buku Gerakan Jalan, penulis Desi Pasdiatin, ilustrator Sri Rizkon. Buku ini menceritakan nenek dan Lala saat Lala diajak oleh ayah pergi ke rumah nenek pada hari Minggu. Dan sampai ke rumah nenek, nenek mengajak Lala memasak kroket daging kuda. Ya, bahan-bahannya seperti garam, micin, jeruk nipis, cabai, lalu dihaluskan bahan-bahan yang sudah dicampurkan tadi. Dan setelah matang, nenek menyajikan pada wadah dan siap untuk disantap bersama-sama. Lala menjadi senang dan gembira. Selain bertemu sama nenek, Lala juga dapat makan daging gerakan jalan yang lezat sekali. Apakah kamu suka atau tidak suka dengan buku ini? Beri alasan. Saya suka karena gambar manusianya yang cantik dan ceritanya yang bagus sekali. Saya bisa menghargai sesama teman dan keluarga. Dan selain cerita ini menjadi kenyataan yang dapat saya tidur di rumah bersama keluarga. Apakah kamu akan mengajak teman-temanmu membaca buku cerita ini? Beri alasan. Iya, saya akan mengajak teman-teman untuk membaca karena selain ceritanya menarik, ini dapat meningkatkan kemampuan membaca yang lancar dan dapat mewarnai ilmu yang luar biasa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini saya akan menulis buku cerita yang berjudul Sungai Tiu. Menulis Lalu Munggu, ilustrator Indri Widya Putri. Buku ini menceritakan tentang Adung yang terjatuh ke Sungai Tiu. Justru Adung sendiri terkejut melihat Sungai Tiu yang sangat kotor. Mereka mendengar suara minta tolong. Karena takut, mereka pun berlari. Tiba-tiba, cemprung, Adung terjatuh. Adung meminta tolong. Dan Adung pun bangun dari tidurnya dan Adung menceritakan tentang mimpinya kepada ibu. Ternyata Adung cuma mimpi ya. Apakah kamu suka atau tidak suka dengan buku cerita ini? Beri alasan. Saya suka cerita ini. Cerita ini karena menarik dan bagus dan isi ceritanya sesuai dengan usia kita. Apakah kamu akan mengajak teman-teman membaca buku ini? Beri alasan. Ya, saya akan mengajak teman-teman membaca buku cerita ini agar membaca menjadi lancar dan dapat ilmu yang luas dan banyak. Nama saya Muhammad Tasya Sofyan Halilullah, asal sekolah SDN 1 Senaru, kelas 3A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulasanku, judul Kait-Kait Malai, penulis Happy Primarahayu, ilustrator Happy Primarahayu. Tiwi sedang asik bermain. Tiba-tiba ia mendengar suara. Dok, dok, dok. Suara apa itu? Ibu sedang apa? Tanya Tiwi. Ibu sedang membuat bingkai, jawab ibu.
Ini namanya bingkai serbet paku, kata ibu. Untuk apakah ini, Bu? Tanya Tiwi lagi. Untuk membuat serbet paku. Ayo kita membuat bersama-sama, jawab ibu. Pilih dulu warna benangnya Tiwi, ujar ibu. Tiwi mau warna kuning, Bu, mintanya. Pertama, kaitkan benang pada paku, kata ibu. Sepertinya mudah, Tiwi mau mencobanya, Bu, ujarnya. Aduh, ternyata tidak mudah, seru Tiwi. Aduh, ternyata tidak mudah, seru Tiwi lagi. Tiwi tidak akan menyerah. Apakah kamu suka atau tidak suka dengan buku ini? Beri alasan. Saya sangat suka buku cerita ini karena buku ini menarik sekali. Apalagi ceritanya menceritakan tentang membuat bingkai serbet paku yang kegunaannya untuk menjadi tutup tulang di masjid, dan gambarnya juga menarik dan bagus. Apakah kamu akan mengajak temanmu membaca buku ini? Beri alasan. Iya, saya akan mengajak teman-teman saya membaca karena bisa mendapatkan ilmu yang banyak dan meningkatkan wawasan yang luas serta meningkatkan keberanian. Nama saya Nurul Istiqomah, asal sekolah SDN 1 Senaru, kelas 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Aditya dari SDN 1 Senaru, kelas 3. Saya akan mengulas buku cerita yang saya sudah baca. Buku ini menceritakan tentang liburan sekolah telah dimulai. Paman Maman Adit dikajak oleh Paman Maman berjalan mengelilingi pinggir laut sungai hendak melihat orang menangkap ikan. Tiba di pinggir pantai, Adit melihat ada rumah di tengah laut. Adit bertanya, rumah apa itu Paman? Itu namanya Bagang, jawab Paman Maman. Mereka berjalan lagi di pinggir pantai dan melihat dua orang wanita memasukkan tangan ke dalam air. Saat sedang asyik berjalan, mereka mendengar suara letusan. Ada orang yang mengebom ikan. Kasihan ikan-ikan kecil karena ikan mati. Tangan si pengebom juga bisa putus. Apakah kamu suka atau tidak suka dengan buku ini? Beri alasan. Saya suka cerita ini karena ceritanya bagus dan menarik, seakan-akan menjadi kenyataan bagiku. Dan di dalam cerita ini juga berpesan bahwa tidak boleh menangkap ikan jika merusak kehidupan ikan dan membahayakan lingkungan. Apakah kamu akan mengajak temanmu membaca buku ini? Beri alasan. Iya, saya akan mengajak teman-teman untuk membaca buku ini agar semakin bisa membaca dan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zawa Halifah dari SDN 1 Senaru. Kelas saya adalah kelas 5. Hari ini tanggal 5 Agustus 2025. Judul buku yang saya ulas adalah Belajar di Museum. Penulis Niwayan Ika Widari, ilustrator Sri Rizkan Hasanah. Hari ini teman-teman dan ibu guru akan pergi ke museum. Mereka pergi menggunakan bis. Di tengah perjalanan mereka menemukan mobil pemadam kebakaran yang berwarna merah. Setelah 30 menit mereka sampai di museum. Sebelum masuk mereka diberikan arahan oleh bu guru. Saat mereka masuk, mereka melihat pajangan lukisan dan benda-benda sejarah. Selanjutnya teman-teman melihat pajangan budaya Sasak. Ada baju tradisi Presean juga mereka lihat. Setelah itu mereka pulang dan aku sangat senang, kata teman-teman. Hal-hal apa yang menarik dari buku yang kamu baca?
Menurutmu, siapa yang tepat untuk membaca buku ini? Mengapa? Yang tepat untuk membaca buku ini adalah usia anak-anak SD, SMP, SMA, dan orang dewasa, dan supaya banyak orang yang membacanya, serta tidak ada kalimat yang negatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Hasna Nabila, asal sekolah SDN 1 Senaru, kelas 5. Hari ini tanggal 5 Agustus 2025. Judul buku yang saya ulas, Si Mala Jago Malala. Penulis Alimin, ilustrator Danang Kawantoro. Imala membuat minyak sumbawa yang dibantu oleh ayahnya dengan resep rempah-rempah. Rempah-rempah itu untuk menambahkan khasiat minyak lala. Minyak lala terdiri atas jahe, laos, bawang putih, akar pohon, madu, dan lain-lain. Ayah mengajak Mala berdoa sebelum membuat minyak lala. Hal-hal apa yang menarik dari buku yang kamu baca? Berikan alasan. Mala mendapatkan juara festival Muharram. Alasannya karena mendapatkan juara, sehingga saya dapat tertarik dengan buku ini dan dapat terinspirasi. Menurutmu, siapa yang tepat untuk membaca buku ini? Mengapa? Usia yang tepat adalah anak-anak seperti saya, remaja, dan orang dewasa, karena tidak membatasi usia dan tidak ada kata-kata yang negatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Diana Pungki dari asal sekolah SDN 1 Senaru, kelas 5 SD, tanggal 5 Agustus tahun 2025. Tulis identitas buku yang kamu baca, ulasanku. Judul Luka Si Azmi, penulis Bunyani, ilustrator Yuda Beni. Ceritakan kembali isi buku yang kamu baca dengan kata-katamu sendiri. Leo mengajak Azmi berjalan ke tepi hutan. Tanaman pandan tumbuh subur. Di sana Leo juga ingin menarik daun pandan. Kalau begitu, dibagi dua saja. Azmi menarik 9 lembar daun pandan. Leo juga menarik 9 daun pandan. Kami pun pulang. Kemudian daun pandan ditekuk dan dijemur. Setelah itu ditekuk kembali dengan ukurannya sama panjang antara ujung kiri dan ujung kanan. Lalu Kahila sudah tahu cara membuatnya, yaitu dengan cara menjahitnya sehingga menjadi luka yang menjadi topi yang menarik dan bagus. Hal-hal apa yang menarik dari buku yang kamu baca? Berikan alasan. Saya tertarik membaca buku ini karena isinya bagus dan dapat menginspirasi saya. Dan ternyata buku itu adalah topi yang terbuat dari daun pandan. Menurutmu siapa yang tepat untuk membaca buku ini? Yang tepat untuk membaca buku ini adalah usia anak-anak, remaja, orang dewasa, atau guru, karena sesuai dengan usia dan tidak membatasi usia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Alivia Pranatagama. Asal sekolah saya SDN 1 Senaru, kelas 5. Tanggal hari ini 5 Agustus 2025. Judul buku yang saya baca, Senandung Pantun dari Abu Dhabi.
Penulisnya Abdul Halim, ilustratornya Iqbal Ghifari. Buku cerita ini menceritakan tentang Ibu Imo sedang menumbuk padi yang dibantu oleh anaknya yang bernama Mina. Dan Ibu Imo mengajari Mina cara menumbuk padi dengan alu dan lesung. Padi yang sudah menjadi beras dipisahkan ke dalam ember untuk ditaki menggunakan nyirum. Setelah Mina membantu ibunya menumbuk padi, lalu Mina izin berkunjung ke rumah Abu Dhalid, dan ibunya berpesan agar segera pulang untuk mengaji di musola. Hal-hal apa yang menarik dari buku yang kamu baca? Berikan alasan. Yang membuat saya tertarik, buku ini berpesan melalui pantun. Kalau sudah siang, janganlah kau masih berselimut di bawah selimut tebal. Segeralah bersiap agar tidak mendapatkan hukuman. Sekolah yang baik agar pandai berbicara yang jujur. Belajar yang baik untuk kebaikan hidup bersama. Menurutmu, siapa yang tepat untuk membaca buku ini? Anak-anak, remaja, orang dewasa, atau guru? Mengapa? Karena buku cerita ini tidak membatasi usia dan supaya banyak orang yang membacanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Yuliana Muradari, asal sekolah SDN 1 Senaru, kelas 5. Hari ini tanggal 5 Agustus tahun 2025. Judul buku saya adalah Kampung Tumis Si Adam. Penulisnya Aki Dirman Al-Amin, ilustrator Jarnon Sansa. Ini adalah hari istimewa bagi Adam. Setelah selesai wisuda, Bang Anas akan pulang dari Yogyakarta. Ibu akan membuat kampung tumis buat Abang Anas. Ada pergi ke pasar untuk membeli kampung. Ada penuh semangat dan membayangkan sayur kampung, dan senang sekali karena dapat bertemu juga dengan Bang Anas. Tapi sayang, Adam tidak dapat membeli kampung di pasar karena sudah habis. Hal-hal apa yang menarik dari buku yang kami baca? Berikan alasan. Ada menanam sayur kampung sendiri di halaman rumahnya. Alasannya dapat memanfaatkan